Renungan Harian Katolik Minggu 29 Juni 2025. Iman yang teguh. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius bab 16 ayat 13. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua pilar gereja perdana. Petrus, nelayan yang kemudian berubah menjadi rasul, dipilih oleh Yesus untuk menjadi batu yang di atasnya ia mendirikan gerejanya. Paulus di sini adalah seorang penganiaya terhadap orang-orang Kristen yang kemudian menjadi pewarta yang penuh semangat setelah dia bertemu dengan Kristus yang telah bangkit di jalan menuju Damsyik. Meskipun ada perbedaan latar belakang dan kepribadian di antara keduanya, Petrus dan Paulus berbagi misi yang sama, yakni memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Petrus dan Paulus merupakan dua rasul besar yang menjadi saksi mata kehidupan Kristus. Bukan saja secara indrawi mereka berdua mengalami hidup bersama dengan Yesus, namun secara rohani pun mereka bersatu dengan Kristus. Paulus yang dulunya menjadi penganiaya jemaat Kristen, berbalik menjadi pewarta Kristus yang luar biasa hebatnya. Kedua rasul yang hari ini dirayakan oleh gereja mengarahkan kita untuk melihat seberapa dalamnya iman kita kepada Kristus. Pengalaman iman yang teguh kedua rasul besar tersebut menjadi pondasi berdirinya gereja Katolik hingga hari ini. Pengakuan iman yang teguh akan Kristus yang diucapkan oleh Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," menghantar kita untuk semakin menghayati hidup kita sebagai orang Kristiani. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga, menegaskan peran pentingnya dalam membangun gerejanya di atas iman yang teguh. "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga." Yesus menunjuk Petrus sebagai batu cadas. Di atas Petrus inilah Yesus mendirikan gerejanya. Artinya, di tengah badai dan taufan yang menerjang gereja Kristus dengan ajaran yang menyesatkan, Yesus memberi kuasa kepada Petrus untuk memutuskan mana ajaran yang benar sesuai kehendak Yesus. Kuasa itu diwariskan kepada kita melalui Paus, pengganti Petrus. Dan bersama Petrus dan para penggantinya ini kita tetap teguh beriman bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Iman inilah yang kita jaga dan kita wariskan turun-temurun. Maka, sama seperti Paulus yang mempertahankan imannya hingga akhir hayatnya, dan Petrus yang diberi kunci kerajaan sorga, kita pun dipanggil untuk mempertahankan iman kita dalam segala situasi, sehingga kita dapat menjadi saksi yang setia dan terus-menerus membangun kerajaan Allah di bumi. Sanggupkah kita menerima tugas dan tanggung jawab ini? Dalam perjalanan iman kita,
Kristus senantiasa mengarahkan kita pada peristiwa salib, di mana kita mengimani Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit itulah yang perlu kita wartakan dan kita imani dengan teguh. Iman pertama-tama berangkat dari kesadaran hati kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Seperti halnya Petrus dan Paulus yang dengan teguh memegang iman mereka, kita pun diajak untuk mewujudkan iman kita dalam kehidupan bermasyarakat. Memberikan kesaksian hidup yang didasari ajaran cinta kasih bersama keluarga adalah langkah awal bagi kita untuk membentuk gereja kecil dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak hanya larut dalam rasa bangga, tetapi terdorong untuk hidup kudus dan siap sedia mengakui Kristus, bahkan di hadapan mereka yang menolak Dia dan memikul salibnya di tengah penganiayaan. Semoga dengan kesaksian hidup kita, banyak orang dapat mengenal Kristus Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami menjadi insan kudus yang berani menderita karena Injil seperti Rasul Petrus dan Paulus. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.